warahmatullahi wabarakatuh, Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat ya Guru. Iya, ya, Pak Guru akan mengajar di kelas ya. Ya, di sini nanti saya akan menjadi observer atau supervisor, akan mengobservasi proses pembelajarannya Bapak di kelas. Iya, rencananya Bapak akan mengajar di kelas mana? Saya akan masuk di kelas 11 pada hari Sabtu jam 3. Oke. Nah, materi apa yang rencana Bapak akan berikan atau mengajar pada kelas 11? Materi yang saya bawakan sesuai RPP yang saya susun, yaitu menyajikan laporan hasil observasi. Oh iya, baik. Tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan bisa disebutkan secara ringkas saja, Pak? Ya, untuk tujuan pembelajaran yang pertama, menyimak teks laporan hasil observasi secara kritis. Yang kedua, mengidentifikasi makna kata dan informasi faktual dalam laporan hasil observasi berdasarkan sumber yang mendukung. Yang ketiga, menggunakan kaidah kebahasaan dalam laporan hasil observasi dengan benar. Baik. Nah, rencana yang Bapak sampaikan berdasarkan RPP itu model pembelajaran apa, Pak? Ya, model pembelajaran yang saya gunakan yaitu PBL. Oh iya. Metode pembelajarannya, Pak? Untuk metode pembelajaran yang saya gunakan, saya sudah menggunakan diskusi kelompok, pembentukan kelompok-kelompok. Iya. Untuk area pengembangan, yang pertama, mengembangkan kemampuan intelektual dengan cara menyampaikan materi secara jelas dan mudah dipahami oleh murid, menyajikan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai kebutuhan murid. Yang kedua, mengembangkan kemampuan sosial emosional dalam menghadapi murid yang memiliki keragaman kemampuan. Baik sekali, Pak. Nah, strategi yang dipersiapkan rencananya apa ini, Pak? Ya, untuk strategi yang saya siapkan berdasarkan RPP yang saya susun, yang pertama, saya menyusun perangkat pembelajaran yang lengkap. Kemudian yang kedua, saya memberikan penelitian observasi terhadap suatu objek tentang kelapa. Iya, baik. Nah, berarti nanti setelah masuk di kelas akan mengobservasi di luar kelas ya? Iya, nanti saya akan observasi di luar kelas. Iya. Observasinya objeknya kelapa. Objeknya kelapa. Kebetulan ada di halaman sekolah. Oh iya, baik. Berarti Bapak memanfaatkan aset yang ada di lingkungan sekolah. Iya, baik. Nah, terima kasih Pak. Nanti jam mengajarnya nanti kita lakukan observasi ya Pak. Ya, iya, selamat Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Jadi untuk materinya kita hari ini masih tetap, yaitu observasi. Sebelum kita memasuki ke materi inti, terlebih dahulu marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Jadi yang akan pimpin doa Pak Guru sendiri ya. Baik. 1, kita mulai berdoa secara bersama ya.
Silakan berdoa. Berdoa selesai. Jadi untuk materi kita hari ini sudah jelas, yaitu laporan hasil observasi bagaimana pelajaran sebelumnya. Itu perhatiannya masuk absen dulu. Turkon, hadir Pak. Almaila, Ahmad Mahmud, Anwaril, hadir Pak. Anissa Nur Halimah, hadir Pak. Bayu Imrawan, hadir Pak. Dirga Hayat, hadir Pak. Putu Dika Pratama, hadir Pak. Kadet Amiati, hadir Pak. Komang Agniana, hadir Pak. Muhammad Izzat Usman, hadir Pak. Nadina Penduk, Nikaret Nila, hadir Pak. Nikaret Rani Pantidewi, hadir Pak. Nur Lilin Aprilia, hadir Pak. Radit, hadir Pak. Rahmat Hidayat, hadir Pak. Ramadio Sarman, hadir Pak. Ratna Andini, hadir Pak. Reski Aulia Putri, hadir Pak. Sandriani, hadir Pak. Cynthia Sari. Jadi untuk hari ini satu orang yang tidak hadir karena sakit. Ya. Baik. Jadi sebelum kita satu kelompok 2 dan kelompok 3, sebelum kita memasuki kegiatan inti, kita akan melakukan penelitian observasi. Terlebih dahulu ada namanya pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik itu sebelum kita memasuki kegiatan inti ada pemanasan. Anda pernah mendengar kata pemantik? Apa itu pemantik? Pemantik ya, pemancing. Dari mana kamu dapatkan itu? Pemantik itu siapa yang sering nyalakan korek api? Ya. Ya. Ketika dipencet kan keluar nyalanya. Ya. Nah, itu yang dimaksud pemantik. Ya. Jadi maksudnya harus dipanaskan dulu. Maka sama halnya seperti kita dalam proses belajar mengajar, kita harus ada pemanasan. Pemanasannya itu seperti apa? Salah satunya dalam bentuk kuis pertanyaan. Jadi pertanyaannya itu gampang. Pertanyaannya itu tentang mengapa laporan observasi harus bersifat objektif. Siapa yang bisa jawab? Mengapa laporan observasi harus bersifat objektif? Objektif itu artinya jujur, benar. Sebelumnya kan observasi sudah paham ya pengertiannya apa? Fakta, misalnya dia harus jujur, dia harus berdasarkan data yang kritis. Ya, itu jawabannya dari Nadini. Nadina menurut dia. Kita berikan tepuk tangan kepada Nadina ya. Programnya
Jawabannya sangat luar biasa, ya. Kenapa laporan observasi itu harus bersifat objektif? Jawabannya karena laporan hasil observasi itu harus berdasarkan ya data dan fakta. Jadi harus benar dan jujur. Kalau tidak benar, maka laporannya kita tidak akan diakui. Ya, karena laporannya kita sudah objektif, maka harus berdasarkan data dan fakta. Contohnya, mungkin Aulia akan membuat laporan observasi tentang kelapa. Ya, dia harus melakukan penelitian berdasarkan data dan fakta, harus jujur. Ya, oh ternyata kelapa yang mempunyai batang. Ya, dia tidak bercabang. Itu salah satunya. Kelapa dari jenis aren-arenan. Ya, misalkan jenisnya. Bahasa ilmiahnya Cocos musifera. Masih ingat kan untuk laporan hasil observasi ada berapa? Tiga. Pertama, itu pernyataan umum atau klasifikasi. Yang kedua, deskripsi bagian. Dan yang ketiga adalah baik. Jadi pertanyaan tematiknya sudah dijawab dengan benar oleh dan jawabannya sangat betul. Ya. Kemudian kita langsung menuju keluar kelas ya, karena kita akan meneliti sebuah penelitian objek yaitu kelapa, pohon kelapa. Ya. Untuk mempersingkat waktu, kita segera ke tempat penelitian observasi. Ya, silakan kita menuju. Merah warnanya kelapa. Kuning, hijau, merah. Ada merah. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan kenapa? Cara deskripsi. Silakan dibaca ya. Baik. Dari beberapa kelompok satu ya. Kelompok dua akan mewakili membacakan tentang penelitian kita, objek yang kita teliti yaitu tentang kelapa. Jadi atas siswa atas nama Nadina Bandung untuk membacakan deskripsi tentang kelapa. Ya, silakan. Kelapa atau kokos adalah anggota tunggal dalam organisme kokos dari suku aren-arenan atau aren. Kelapa juga adalah sebutan buah yang dihasilkan oleh berdasarkan kulit buah terdapat 3 jenis buah kelapa, yaitu kelapa kuning, kelapa hijau, dan kelapa merah. Ketiga jenis kelapa tersebut hampir semua bagiannya berbeda bagi suku manusia sehingga dianggap sebagai tunggal sempurna. Akar pohon kelapa merupakan akar serabut, tebal dan berkayu. Batang kelapa bebas luas, namun jika sebuah buah tidak terlalu lebat. Daun kelapa merupakan daun tunggal dengan pertulangan daun pendek. Semua kelapa tersusun atau bahkan berwarna kuning, hijau, atau coklat. Kelapa adalah pohon serbaguna. Kayu dari batangnya dapat dipakai sebagai bahan pembuatan. Daunnya dipakai sebagai alat rumah seperti gitar. Rangkai anak daun yang sudah dipilihkan bisa dihimpun menjadi satu menjadi satu. Buah kelapa adalah bagian paling bernilai ekonomi. Kelapa diperdagangkan sebagai bahan bakar, pengisi jok kursi, anyaman paling geser. Telur atau banteng dipakai sebagai bahan bakar, pengganti gayung, wadah minuman, dan bahan baku berbagai kerajinan tangan. Endosperma buah kelapa
kalian kan sudah menginap kelapa ya, sudah melakukan penelitian bagian-bagiannya. Kemudian ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu strukturnya apa yang pertama? Pernyataan umum atau klasifikasi. Nama ilmiah kelapa ya, Cocos lucifera. Nama pengertiannya bisa dijelaskan. Kelapa adalah Cocos lucifera atau dalam pohon arenan. Ya, ini termasuk klasifikasi ya, atau pernyataan umum. Kalau deskripsi bagian kelapa, kira-kira apa saja? Jenis-jenis kelapa. Kelapa kuning, kelapa hijau, kelapa merah. Diameternya sampai berapa sentimeter? Sekarang kita masuk di deskripsi manfaat. Manfaat kelapa itu apa? Bisa dibuatkan minyak. Banyak ya. Bisa dibuat minyak kelapa. Buat anak, anyaman yang lain. Tupat. Pucuknya. Batang kelapa juga bisa bermanfaat. Bisa dibuatkan kayu, rangka rumah bisa, tempat duduk bisa. Ya, pokoknya banyak digunakan. Buahnya tadi bisa dibuatkan minyak kelapa, kopra, santan, buah bisa dibuat santan, bahkan dibuat untuk obat batuk atau obat flu untuk minyak kelapa, santan kelapa, ya. Jadi secara kesimpulan bahwa kelapa ini benar-benar banyak manfaatnya, bisa digunakan. Kenapa bisa hidup di daerahnya kita? Karena alamnya juga sangat mendukung. Ya, dia bisa tumbuh di perbukitan. Ya, walaupun di kemiringan bisa. Apalagi di sana yang tidak rata. Jadi kelapa ini sangat mudah hidup. Bahkan sering kita di rumah ada ya, di kebun, apalagi punya lahan punya kelapa banyak. Kira itu saja untuk penelitian kita hari ini ya tentang kelapa. Nanti kita tugasnya nanti dikumpul hasil penelitiannya, nanti dikumpul selesai ini. Sudah itu kamu akan menentukan nilainya berapa. Mudah-mudahan nilainya bagus-bagus semua hasil penelitiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sudah di dalam kelas ya. Kita sudah melaksanakan penelitian pengamatan tentang kelapa. Sebelum saya tutup, ada satu pertanyaan, kuis terakhir. Pertanyaannya gampang. Pertama, apa sih tujuan observasi? Siapa yang bisa jawab? Tujuan observasi.
yang sudah melakukan observasi. Tujuannya itu apa? Kira-kira ada yang bisa jawab? Ya, silakan Dina. Meneliti atau mengamati suatu objek. Meneliti atau mengamati. Nilai ada? Agar kita mengembangkan pengetahuan tentang objek yang kita teliti. Ada lagi yang lain? Ini laki-lakinya. Tujuan observasi. Ya, silakan. Agar kita bisa mengetahui suatu objek yang berobjek kayak apa tadi kita bisa mengetahui manfaat dari pakan mungkin atau gitu. Jadi 3 orang yang menjawab, yang pertama Nadina, kemudian Aulia, dan yang terakhir siapa? Ahmad dan Ya. Jadi jawaban ketiganya ini sudah benar ya. Ya, kita berikan dulu tepuk tangan kepada yang menjawab. Observasi itu yang pertama, kita bisa memperoleh ilmu pengetahuan yang baru ya. Dalam penyajiannya itu berdasarkan data dan fakta. Jadi hasilnya itu real, benar, jujur, objektif ya. Itu tujuannya. Jadi kita akan menampilkan hasil yang betul-betul akurat, objektif ya. Bisa memberikan manfaat ya buat orang banyak maupun alam sekitar. Jadi untuk tugas tambahannya nanti setiap siswa akan melakukan penelitian sesuai dengan yang dia sukai ya, yang dia inginkan. Kalau ini kan secara umum kita ambil penelitian tentang kelapa ya. Mungkin yang lain ada yang lebih mau teliti tentang hewan yang ukurannya itu dalam bentuk yang kecil, mungkin tidak bisa kita gunakan dengan mata kita sendiri karena mungkin pengamatanya terlalu kecil. Bisa kita bantu dengan alat, yaitu untuk kaca pembesar. Ya, kalau menggunakan kaca pembesar kan bisa kita lihat ya. Oh, bisa kita identifikasi, oh ternyata kakinya itu ada 6. Model matanya itu mungkin seperti apa bisa dijelaskan dengan objek yang diteliti. Jadi tugasnya ya Pak. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Nanti kita akan lanjutkan pertemuan selanjutnya dengan bab yang baru ya. Setelah kalian menentukan tugas, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.